Bagaimana kabar anak kelas 8 yang dirahmati Allah saat ini? Semoga kita selalu dalam naungan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu dihindarkan dari virus-virus yang mematikan. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini adalah hari pertemuan pertama kita di tahun ajaran ini di kelas 8 di SMP IT Salman Al-Farisi. Anak-anak sekalian, nanti kedepannya bersama Ustadz Nova, nanti kita akan belajar mengenai mata pelajaran matematika di kelas 8 ini. Nah, pada saat pertemuan pertama ini, kita akan masuk ke bab 1 di pola dan baris bilangan. Apa itu pola dan baris bilangan? Ini sesuai dengan kompetensi dasar yang harus kalian miliki. Apa itu? Yaitu membuat generalisasi dari pola pada baris bilangan dan barisan konfigurasi objek. Nah, nanti di baris bilangan ini akan disajikan sebentuk bilangan-bilangan yang dibuat berurutan. Nah, bilangan yang berurutan itu tadi akan membentuk sebuah pola. Maka pola inilah yang nanti kita akan pelajari dan kita akan dan berusaha nanti dari pelajaran ini kita ambil hikmah dan apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akan banyak sekali faedah dan ilmu yang bisa kita ambil dari pelajaran di bab 1 ini. Oleh karena itu, mari kita simak video berikut ini. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan masuk ke bab 1 dalam materi kita dalam mata pelajaran matematika, yaitu di pola dan baris bilangan. Baik, pola dan baris bilangan ini ada banyak sekali macamnya. Nanti ada bagian pola bilangan, kemudian ada baris bilangan, ada barisan aritmatika, deret aritmatika, kemudian ada baris geometri dan deret geometri. Nah, pada kesempatan kali ini kita tidak langsung bahas semuanya ya, tetapi kita akan membahas bagian pertama dari materi ini, yaitu pada pola bilangan. Ada apa aja di pola bilangan ini? Maka untuk memahami dari materi ini, silakan nanti disimak dulu. Ustadz akan menulis di depan papan tulis, kemudian nanti akan Ustadz terangkan satu persatu. Begitu. Oleh karena itu, simak baik-baik video ini. Macam-macam pola bilangan yang ada, kita akan bahas satu persatu, jadi simak baik-baik video ini, oke? Baik, mari kita ke pola bilangan yang pertama, yaitu ada pola bilangan ganjil. Nah, seperti yang kemarin sudah Ustaz sampaikan, bahwa pola bilangan ini itu kita ambil dari urutan-urutan bilangan yang ada. Nah, urutan bilangan ini itu mempunyai ciri. Nah, ciri-ciri itulah yang kita sebut dengan pola. Nah, sekarang kita lihat pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil di sini ada urutannya, ada 1, ada 3, ada 5, 7, 9. Nah, urutan bilangan ini tentu punya pola. Tidak mungkin ini terjadi begitu saja. Maka apa polanya? 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9. Nah, polanya adalah ini disebut suku pertama. Suku pertama atau bilangan pertama. Yang selanjutnya 3 adalah suku kedua atau urutan bilangan kedua, dan seterusnya sampai tidak terbatas. Maka untuk ketidakterbatasan itu biasa kita singkat dengan suku ke n. Suku ke n. N itu adalah jumlahnya, maksudnya urutannya, urutan keberapa. Nah, N ini sekarang saking banyaknya sehingga tidak diketahui jumlahnya itu berapa, maka disingkat dengan ke N. Nah, jadi ya pola bilangan ganjil ini
diawali dengan 1, kemudian 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Pada saat latihan nanti atau pada saat ulangan itu biasanya akan diberikan soal terkait pola bilangan ini. Nanti bisa diawali dengan urutannya, kemudian nanti kalian menyebutkan urutan selanjutnya dari pola bilangan yang sudah diberikan. Nah, tinggal kalian lihat saja ini termasuk pola bilangannya apa begitu. Nah, sekarang ini pola bilangannya seperti ini. Kemudian yang B ini adalah pola bilangan genap. Pola bilangan genap merupakan urutan bilangan genap, di mana angka-angkanya itu pasti bilangan genap. Kita tentu sudah pernah diajari ya terkait bilangan genap itu apa aja. Nah, di sini urutannya kita sampaikan seperti itu, yaitu diawali dengan 2, kemudian 4, 6, 8, 10. Ini mempunyai konsistenan pertambahan gitu ya, yaitu ini berapa tambah 2, yang ini tambah 2, ini tambah 2 dan seterusnya seperti itu. Ini mau ditambahin lagi juga boleh. Setelah 10 kira-kira berapa? Pasti 12, pasti 12 di sini. Kemudian 14 dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi bilangan genap ini bisa mempunyai rumus gitu ya. Jadi ada lebih mudah untuk mencari dengan rumus. Nah, rumusnya apa? Untuk mencari rumus pola bilangan genap, untuk mencari urutannya, maka kita menggunakan rumus yaitu 2 kali n. Nah, terkait untuk bilangan ganjil tadi, mohon maaf tadi belum Ustaz berikan ya, yaitu adalah rumusnya 2n min 1. Maksudnya apa? Ketika kita mencari urutan bilangannya, kita tinggal masukkan ke rumus ini urutan yang kita inginkan. Misal, Ustadz ingin mencari urutan dari bilangan genap, urutan bilangan ke 20, maka n-nya di sini tinggal Ustadz ganti dengan angka 20. Karena ini 2n, maka artinya 2 kali n. Maka n-nya diganti 20, 2 kali 20 dikurangi 1. Nah, hasilnya nanti berapa? 40 dikurangi 1, 39. Pasti nantinya urutan ke-20 dari bilangan ganjil itu adalah 39. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang bilangan genap, karena ini 2n, maka sama kayak tadi, masukkan saja urutan bilangannya gitu. Urutan bilangan ke misalnya 40, maka 2 kali 40 sama dengan berapa? 80. Nah, kalau mau mencari atau mengurutkan secara manual juga tidak apa-apa. Jadi caranya itu bisa bermacam-macam, asalkan hasilnya itu sama, gitu ya. Boleh penggunaan cara sendiri. Ustaz, saya pahamnya dengan cara mengurutkan secara manual. Oh, itu tidak apa-apa. Boleh. Tapi ada rumus yang sudah disiapkan sehingga kalian bisa menggunakannya dengan baik. Begitu. Nah, kemudian ini kita lihat di sini. Pola bilangan itu memiliki dalam bilangan genap maupun bilangan ganjil itu memiliki selisih yang sama secara berurutan ya, atau memiliki selisih yang konsisten, atau dalam istilah agama biasa disebut dengan istiqomah. Bisa jadi teringat hadis yang berbunyi seperti ini. عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال أدومها وإن قل رواه البخاري. Itu tadi hadis yang ada kaitannya dengan sikap istiqomah. Tentu istiqomah sangat berat ya, walaupun itu adalah hal yang sedikit, tetapi godaan pasti akan selalu ada, dan kita ketika bisa mempertahankan keistiqomahan itu, maka insya Allah itu akan menjadi suatu hal yang baik bagi kita. Tentu itu istiqomah dalam hal yang baik ya tentunya ya anak-anak sekalian,
Sehingga misalnya contoh gampangnya adalah ketika menabung. Nah, contohnya ketika seperti ini. Baik, itu tadi adalah contoh dari perbuatan istiqomah yang bisa kita lakukan ya. Contoh tadi adalah apa? Menabung. Jadi setiap hari itu adalah kita menyisihkan sedikit 500, misalnya uang 500 kita masukkan ke dalam celengan sedikit demi setiap hari. Maka bisa kita hitung ya, ketika satu hari kita masukkan uang 500 ke dalam celengan atau tabungan kita di rumah, bayangkan satu bulan gitu. Satu bulan misalnya ada 30 hari, satu hari kita 500, maka untuk satu bulan kita bisa mendapatkan 15.000. Itu dalam satu celengan ya, itu baru satu bulan. Bertahun-tahun ya, misalkan ada 12 bulan gitu, dan seterusnya. Dan itu baru kita beristiqomah 500 hanya sedikit. Itu seperti kita menginvestasikan sesuatu ke dalam keseharian kita, dalam sikap kita terutama. Dalam menyisihkan sebagian rezeki yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu tadi sedikit ya. Nah, kita lanjutkan ke bagian pola bilangan yang ketiga, yaitu adalah pola bilangan segitiga. Maksudnya apa? Maksudnya pola bilangan segitiga adalah pola bilangan yang dia ketika itu dibentuk dalam jumlah ini ya, nyata ya, seperti misal ada beberapa ini satu batu gitu, satu batu, 3 batu, ketika dia dikumpulkan maka itu akan membentuk sebuah segitiga seperti itu. Contoh ya, angka 1 di sini misal 1 buah lingkaran, kemudian di sini 3 buah lingkaran seperti itu, kemudian di sini 6 buah lingkaran, nah, gini 6 buah lingkaran dan seterusnya. Ini ada 12 lingkaran gitu ya. Nah, ini juga membentuk sebuah pola. Nah, polanya apa? Polanya kita buat dalam bentuk rumus yang berbunyi seperti ini. N dikalikan N tambah 1 dibagi 2. Ini polanya. N tambah 1 dibagi 2. Maka ketika kita mencari yang misalnya kita ingin cari yang tengah, atau misalnya ini urutan ketiga, maka N-nya itu kita ganti angka 3. Karena apa? Karena urutan ketiga. Maka 3 dikalikan 3 tambah 1 dibagi 2. 3 kali 3 tambah 1. Ingat, yang dalam kurung ditambahkan dulu. Maka ini 3 dikalikan 4 dibagi 2. 3 kali 4 berapa? 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Ternyata betul bahwa urutan ketiga, ketika N yang diganti angka 3, hasilnya adalah 6. Maka di sini 6. Gitu. Jadi ketika kalian dikasih soal terkait pola bilangan segitiga yang urutannya 1, 3, 6 ya. Jadi di soal itu nanti biasanya akan diberikan clue. Clue-nya itu bisa nanti berupa polanya gitu ya, nanti berupa polanya atau nanti berupa urutan bilangannya. Nah, tinggal nanti kalian sesuaikan yang mana sih yang digunakan gitu ya. Atau yang untuk bilangan segitiga adalah awalannya 1, 3, 6, 12 dan seterusnya. Lalu yang lain-lainnya seperti itu. Oke, ini adalah pola bilangan dari segitiga.
Nah, kita akan lanjut ke pola bilangan persegi. Perhatikan di sini. Pola bilangan persegi dia contohnya adalah 1, 4, 9, 16. Suku pertama dia 1, suku kedua dia 4, suku ketiga dia 9, suku keempat dia 16. Maka ini mempunyai pola yang dirumuskan menjadi n kuadrat. Kenapa n kuadrat? Kita masukkan ke sini lagi. Kita mau cari suku ke-4 misalnya. Maka n-nya diganti angka 4. Ya. Kita ingin mencari suku kedua. Maka n-nya diganti angka 2. Maka 2 kuadrat, 4 kuadrat, gitu ya. Kalau kuadrat artinya dia diapakan? Dikalikan. Misal mencari urutan kedua, maka 2 kuadrat. 2 kuadratnya bagaimana? 2 kali 2 yaitu 4. Nah, apakah betul 4? Ternyata betul. Urutannya 1, 4, 9. Jadi urutan kedua adalah 4. Jadi yang kita gunakan polanya adalah yang ini. Begitu. Terus pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang urutannya adalah 2, 6, 12. Gitu. Dia memiliki pola yang dirumuskan menjadi seperti ini. N dikali N tambah 1. Nah, ini ya, hampir mirip dengan pola bilangan segitiga. Namun yang ini tidak dibagi 2. Nah, jadi bedanya gitu. Kalau dia segitiga dia dibagi 2, kalau persegi panjang dia tidak dibagi 2. Nah, apakah betul? Kita cek. Misal mencari suku ketiga atau urutan ketiga. Maka n-nya diganti angka berapa? Angka 3. Urutan ketiga. Gitu ya. Maka n-nya diganti 3. Kemudian 3 tambah 1. 3 kali 3 tambah 1 berapa? 4. 3 kali 4 12. Nah, terus biasanya ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana cara kita menggunakan yang banyak ini gitu? Padahal kan soalnya nggak semua dikeluarkan. Nah, Ustadz menyarankan untuk tidak menghafalkan semata-mata ini ya, rumus dari ini, rumus rumusnya, tetapi pahami pola yang ada, gitu, agar bisa untuk mengerjakan soalnya. Misal kalian disuruh untuk yang pertama itu ya, pahami materi yang ini terkait pola-pola bilangan. Kemudian yang kedua, pahami soal yang ada di situ. Apa sih yang ditanyakan di soal tersebut gitu. Kemudian yang ketiga adalah coba untuk menghafalkan dari 3 bilangan pertama dari pola yang ada. Misal pola bilangan segitiga itu 1, 3, 6. Kemudian pola bilangan persegi 1, 4, 9. Pola bilangan persegi panjang 2, 6, 12. Itu akan biasanya akan selalu dikeluarkan ya. Misalnya itu pada saat ditanyakan. Juga kadang akan disampaikan, diberikan itu berupa gambar. Nah, kalian hitung yang ada di situ. Kemudian kalian tulis angkanya dan kemudian kalian cari pola yang ada di situ. Maksudnya pola urutan bilangannya. Nah, setelah itu baru bisa dijawab. Gitu ya. Jadi jangan bingung kalau sudah, wah, ini gambar apa maksudnya gimana itu. Coba untuk pahami dulu. Pasti bisa. Gitu ya. Baik, kita kembali ke sini. Ini tadi ya. Jadi terkait pola bilangan persegi panjang itu adalah n dikalikan n tambah 1. Itu adalah polanya. Nah, kemudian terakhir adalah pola bilangan segitiga Pascal. Nah, kenapa segitiga Pascal ya? Jadi ini adalah pola bilangan yang membentuk sebuah segitiga. Misalnya ini ya. Jadi ini akan membentuk sebuah segitiga terus sampai bawah gitu ya. Sampai bawah saat puncaknya itu adalah angka 1. Kemudian 1, 1. Jadi mungkin ini baru kalian dapatkan di
SMP atau itu bisa diajarkan dalam bidang TIK dulu. Nah, di sini kita akan bahas sedikit. Kita menggunakan polanya saja ini bentuknya. Maka ini satu-satu, terus bawahnya itu ujungnya kita kasih 1 sama 1. Nah, hasil dari yang atas itu kita tambahkan, gitu ya. Kita tambahkan menghasilkan yang bawah. Kemudian kita tarik lagi ke bawah, ujungnya kita tambah 1 tambah 1 lagi. Nah, kemudian kita tambahkan ini untuk mencari bagian yang bawahnya. Kita tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3. Dan seterusnya sampai bawah. Misal yang ke selanjutnya ini 1, 1. Kemudian ini 4. Ini berapa? 6. 6 itu 2 tambah 3 ya. Kemudian yang sini kita tambahkan menjadi 4. Nah, ada kemiripan. Dan sampai bawah ini. Nah, pola bilangannya adalah total dari pertambahan yang ada. Misal ini 1, 1. Yang ini yang urutan kedua, ini urutan pertama ya. U1, urutan 1. Yang ini urutan 2. Yang ini 1, 2, 1 ini urutan 3. Kemudian yang 8 ini dari mana? 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 dapatnya 8. Ini U4. Terus yang ini berapa? Ditambah aja semuanya. 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1. Berapa itu? 16. Nah, kalau dibentuk dalam urutan seperti ini, maka urutannya 1, 2, 4, 8, terus berapa? 16. Ini adalah urutan segitiga Pascal, gitu ya. Maka bisa ini apa? Untuk disimpulkan polanya adalah 2 pangkat n-1. 2 pangkat n-1. Ini adalah polanya. Dua pangkat n-1. Dari mana ini? Dari urutan bilangan ini gitu ya. Jadi urutan bilangan ini itu sudah ada. Maka dibentuklah ini. Ini pola ini untuk mempermudah kita mencari urutan bilangan yang nanti misalnya ditanyakan oleh soal seperti itu. Jadi rumus-rumus ini banyak ini itu adalah agar mempermudah kita dalam mencari urutan bilangan yang ada. Itu anak sekalian, ini adalah materi pertama kita di pola bilangan ini. Jadi tadi ada berapa? Untuk pola bilangan ada 6, yaitu pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, kemudian ada pola bilangan segitiga, kemudian ada pola bilangan persegi, kemudian ada pola bilangan persegi panjang, dan yang terakhir adalah pola bilangan segitiga Pascal. Nah, untuk pola-polanya kalian setting kali, nanti ini bisa digunakan untuk belajar. Nah, seperti itu. Itu anak-anak sekalian. Jadi ini adalah pertemuan pertama kita untuk terkait materi yang awal. Semoga video ini bisa membantu belajar teman-teman semua anak-anak kelas 8 dalam bab 1 pola dan baris bilangan. Sekian dari Ustaz, semoga video ini membantu. Baik anak sekalian, itu tadi adalah video terkait penjelasan materi di bab 1 bagian pertama, yaitu tentang pola bilangan. Nanti kedepannya masih ada dua materi lagi yang akan kita bahas untuk menyelesaikan di bab 1 ini, yaitu ada yang namanya barisan dan deret aritmatika dan ada barisan dan deret geometri. Nah, barisan itu apa? Barisan itu ada seperti yang tadi, kayak urutan gitu ya, urutan bilangan. Dan nanti kita tetap mencari sukunya atau urutan bilangan ke-nya. Nah, untuk yang deret tadi nanti kita mencari jumlah dari
urutan bilangan yang ada. Jadi mencari semuanya, jumlah semua. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa dipelajari pada video berikutnya. Semoga video ini bisa membantu anak-anakku semua dalam belajar pola dan barisan bilangan, dan bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmah dan pelajarannya, dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Semoga apapun kegiatan kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.